Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 6 sekolah dasar atau kelas 6 madrasah ibtidaiyah. Halaman 79 sampai dengan halaman 82 kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu kubus dan balok. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 79. Ayo mengingat kembali. Di kelas sebelumnya, kalian pernah belajar tentang bangun ruang. Sebutkan nama-nama bangun ruang tersebut. Untuk yang pertama, bangun ruang ini namanya adalah tabung. Untuk yang bangun ruang yang kedua adalah kerucut. Bangun ruang yang ketiga adalah kubus. Bangun ruang yang keempat adalah balok. Bangun ruang yang kelima adalah prisma segitiga. Bangun ruang yang keenam adalah bola. Bangun ruang yang ketujuh adalah 5 segitiga. Dan bangun ruang yang ke-8 adalah prisma segi 6. Yang B, bangun ruang mana saja yang dapat digelindingkan. Berarti yang dapat digelindingkan itu adalah yang pertama bola. Kemudian yang kedua tabung. Dan yang ketiga adalah kerucut. Selanjutnya, bangun ruang mana saja yang dapat ditumpuk. Nah, untuk bangun ruang yang dapat ditumpuk adalah kubus, balok, prisma, tabung dapat ditumpuk. Nah, sedangkan untuk limas dan kerucut dapat diletakkan pada puncak tumpukan. Selanjutnya, ada berapa sisi pada prisma segitiga? Maka jawabannya ada 5. Perhatikan, ini adalah sebuah prisma segitiga. Sisinya adalah yang pertama, sisi bagian alas, berarti sisi yang bawah. Kemudian yang kedua adalah sisi tutup, berarti tutup prisma bagian yang atas. Kemudian sisi belakang. Nah, sisi belakang adalah, perhatikan, adalah yang persegi panjang ini, yang paling belakang. Kemudian sisi samping kanan. Sisi samping kanan yang ditunjukkan oleh tanda panah ini. Nah, satu lagi adalah sisi samping kiri. Jadi ini 5 sisi pada prisma segitiga. Selanjutnya yang E. 5 segi 4 memiliki berapa titik sudut? Jawabannya ada 5. Perhatikan, ini adalah gambar 5 segi 4. Sudutnya adalah yang pertama, yang di puncak 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah titik sudutnya pada 5 segi 4. Selanjutnya yang F. Ada berapa rusuk pada balok? Jawabannya ada 12. Perhatikan, ini adalah gambar balok. Rusuknya adalah 4 yang di bagian alas. 1, 2, 3, 4. Ditambah 4 lagi pada bagian atas. 1, 2, 3, 4, maka menjadi 8. Kemudian rusuk tegaknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka total semua rusuk pada balok ada 12. Selanjutnya yang G. Adakah bangun ruang yang semua sisinya sama? Jelaskan. Kubus dan 5 segitiga beraturan. Perhatikan pada kubus bahwa semua sisinya adalah sama. Baik panjang, baik lebar, ataupun pada tingginya. Selanjutnya pada 5 segitiga beraturan. Pada 5 segitiga beraturan, sisi segitiganya adalah sama.
Kemudian pada halaman 81, pada bagian mengkonstruksi dan mengurai gabungan kubus, ayo bereksplorasi. Siapkan benda berbentuk kubus yang sama ukurannya. Kemudian yang pertama, gunakan dua kubus. Kubus-kubus itu dapat disusun berdampingan atau ditumpuk. Ini mewakili bangunan bertingkat. Jadi yang bertumpuk ini adalah perwakilan dari bangunan bertingkat. Gambar A dan C sesungguhnya adalah susunan yang sama, tetapi dipandang dari arah yang berbeda. Apakah gambar B juga merupakan susunan yang sama? Maka jawabannya adalah bahwa ketiga bentuk ini, yaitu bentuk A, bentuk B, dan bentuk C, adalah bentuk yang sama. Dilihat dari arah yang berbeda atau diputar. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, gunakan 3 kubus. Nah, sekarang kita akan menggunakan 3 kubus. Yang A, gambarkan sebuah rumah yang mungkin dihasilkan jika bangunan tersebut merupakan bangunan satu lantai. Apakah ada lebih dari satu kemungkinan? Maka jawabannya ada 2 bentuk yang berbeda untuk bangunan satu lantai. Jadi dengan menggunakan 3 kubus. Yang pertama adalah 3 kubus berjejer. Yang kedua adalah 2 kubus berjejer dan 1 kubus lain di belakangnya. Dapat terlihat berbeda jika dilihat dari arah yang berbeda. Perhatikan, ini adalah gambar 3 kubus yang berjejer. Sedangkan ini adalah 2 kubus yang berjejer dan 1 kubus lagi di belakangnya. Begitupun juga dari arah yang berbeda, ini dapat dilihat sebagai 2 kubus berjejer dan 1 kubus lain di belakangnya. Selanjutnya yang B, bagaimana jika bangunan tersebut boleh memiliki bagian terdiri atas 2 lantai? Ada berapa kemungkinan? Maka jawabannya ada 1 kemungkinan untuk bangunan berupa bangunan 2 lantai, yaitu bentuk yang sama dengan bentuk kedua pada A yang diputar. Bentuk yang kedua adalah bentuk jadi berjejer 2, 1 di belakangnya. Kita putar 90 derajat, maka bentuknya menjadi bentuk bertingkat. Jadi bangunannya adalah 2 lantai. Selanjutnya yang C. Bagaimana jika bangunan tersebut boleh memiliki bagian yang terdiri atas 3 lantai? Ada berapa kemungkinan? Maka jawabannya untuk bangunan 3 lantai ada 1 bentuk, yaitu bentuk pertama pada A, ya jadi yang 2A tadi itu yang diputar. Bentuknya adalah, ini adalah bentuk berjejer, 3 berjejer, kemudian kita putar 180 derajat. Maka bangunannya menjadi bangunan lantai 3 atau 3 tingkat. 1, 2, 3. Selanjutnya pada halaman 82, selanjutnya gunakan 2 balok. Balok-balok itu dapat disusun membentuk bangunan 1 tingkat. Perhatikan balok A dan B. Pertanyaannya untuk yang A, apakah susunan A dan B merupakan susunan balok yang berbeda atau susunan yang sama, tetapi dipandang dari arah yang berbeda? Apabila kita lihat gambar A dan gambar B adalah susunan yang berbeda. Pada A, kedua balok terhubung pada sisi berukuran 2 kali 1. Perhatikan pada A ini, perhatikan sisi yang berhubungan, yang menghubungkan satu balok dengan satu balok adalah sisi 2 dikali 1. Sedangkan untuk yang B, kedua balok terhubung pada sisi 1 kali 1. Berarti 1 dikali 1 adalah sisi yang berbeda. Jadi ini adalah 2 bangunan yang berbeda. Selanjutnya, temukan semua susunan 2 balok yang mungkin. Nah, ini semua susunan yang balok selain 2 yang tadi. Yang pertama kita bisa susun menjadi 2 tingkat. Tingkat yang pertama, tingkat yang kedua. Berarti ya sisi yang terhubungnya adalah 2 kali 1. Terus bangun yang kedua, bisa seperti ini. Jadi, 1 ke arah depan, 1 ke arah samping. Atau bisa juga bertingkat 2. Di mana sisi yang terhubungnya adalah sisi 1 kali 1. Kalau yang ini sisinya 2 kali 1, kalau ini adalah 1 kali 1. Dan bangun yang terakhir adalah bangun yang seperti ini, yang bangun keempat. Berarti 2 tingkat, di mana yang terhubung adalah pada bagian
setengah dari 2 kali 1. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 6 halaman 79 sampai dengan 82 kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.